Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info cara mendaftar kartu prakerja gelombang 17. Ya, jadi buat kawan-kawan yang masih gagal ataupun yang belum mendaftar, jadi sini aku bakal kasih tutorial cara mendaftar kartu prakerja gelombang 17. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Oke ya, jadi gelombang 17 termasuk gelombang di tahun ini yang di semester kedua ya. Karena di semester 1 di tahun 2021 itu udah dibuka dari gelombang 12 sampai gelombang 16. Jadi buat kawan-kawan yang masih gagal, kalian masih ada harapan untuk bisa join ataupun lulus di gelombang 17. Begitu juga dengan kawan-kawan yang baru ingin mendaftar. Nah, jadi buat kalian yang baru terbuka pikirannya atau baru tahu info prakerja, di sini kalian bisa tonton videonya, yaitu bagaimana cara untuk mendaftar kartu prakerja. Ya, jadi sini tanggal 5 bulan 6 2021 kita bisa cek di prakerja.go.id, ya, ini akun official resmi dari Instagram kartu prakerja. Nah, jadi hari ini kartu prakerja resmi buka gelombang 17 ya. Ini postingan dia yang baru di-share 2 jam yang lalu ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang baru mau daftar, di sini aku bakal kasih tahu dulu sarannya ya. Yang pertama, kalian WNI, kemudian berusia di atas 18 tahun, berarti yang 17 tahun nggak bisa daftar. Kemudian tidak sedang sekolah ataupun kuliah. Nah, yang nomor 3 ini sering juga yang ditanyakan gitu, "Bang, kawan aku masih sekolah ataupun kuliah kok bisa lolos gitu?" Nah, ini biasanya yang lolos yang ikut di tahun 2020. Karena apa? Di tahun 2020 masih belum terlalu ketat kalau bisa kita bilang ya. Tapi beda dengan yang di tahun 2021 ini. Kawan-kawan yang statusnya masih sekolah atau kuliah itu otomatis bakal terdeteksi di sistem prakerja, yang dimana kawan-kawan udah pasti nggak bakal lolos. Kemudian bagi kawan-kawan juga yang sudah pernah mendapatkan bantuan, baik itu bantuan UMKM, PKH ataupun BPJS tenaga kerja, itu juga nggak bisa daftar ya. Mungkin kalau buat akunnya aja bisa gitu sampai ke gelombang, tapi untuk lolos itu kecil ya. Oke, jadi itu dulu intermezzonya, bahwasanya kawan-kawan yang kira-kira memenuhi syarat ini dan belum pernah mendapatkan bantuan apapun, kalian bisa ikut dan memiliki harapan yang lolos sangat besar gitu ya. Oke, jadi yang harus kalian siapkan pertama kali yaitu email ya, email aktif. Kalian bisa menggunakan Gmail. Di sini kalian bisa daftar ya. Oke. Kalau misalnya nggak ada email, ada Yahoo juga boleh. Yang penting emailnya bisa dibuka. Karena apa? Email ini berguna untuk verifikasi dari kartu prakerja, gitu ya. Oke. Kemudian yang harus kalian siapkan yaitu foto KTP asli, ya. Foto KTP asli. Jangan yang fotokopi. Oke. Yang ketiga yaitu nomor HP kalian, nomor HP yang selalu aktif. Karena nomor HP ini berguna untuk menampung ini ya, bukan menampung sih, tapi untuk menerima kode verifikasi. Dan juga pengumuman lulus itu nanti bakal diumumkan melalui SMS biasanya. Oke. Keempat yang harus kalian siapkan yaitu kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini nanti digunakan untuk menginput nomor kakak kalian. Karena kan biasanya jarang tuh yang ingat nomor kakaknya, makanya kalian harus siapkan juga kartu keluarga kalian. Nah, kartu keluarga nanti ini cuma diperlukan nomornya doang, jadi nggak perlu kalian foto atau kalian scan. Jelas ya? Oke. Jadi kalau keempat itu udah kalian siapkan, kalian langsung aja ke Google. Ya, kalian ketik aja kartu prakerja. Ini kok dia sampai 2 kali? Nih ya, yang paling atas yang www.prakerja.go.id. Nah, selebih dari ini hoax alias tipu-tipu, jangan kalian percaya. Oke, jadi yang kalian buka kartu prakerja ini dia www.prakerja.go.id. Kalian klik. Nah, kalau untuk di HP mungkin tampilannya agak beda sedikit ya. Kalau buat HP untuk di HP langsung aja kalian klik buat akun, di sini juga bisa, gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita klik buat akun. Nah, ini yang pertama kali email yang seperti aku bilang tadi, email yang aktif yang bisa dibuka, gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak ada email, kan bisa juga gunakan email teman atau saudara kalian, yang penting emailnya bisa dibuka.
Tapi lebih bagus kalian gunakan email baru aja atau email yang kalian punya gitu ya. Oke. Jadi kita masukkan emailnya. Oke ya. Jadi emailnya kalian masukkan, email aktif gitu ya. Bisa menggunakan Gmail ataupun juga Yahoo ataupun juga ini ya, iCloud juga bisa. Karena kan aku ada yang menggunakan iCloud juga. Intinya emailnya bisa dibuka dan aktif, jelas. Oke. Kemudian password ini bebas, yang penting kalian ingat gitu ya. Usahakan passwordnya yang mudah kalian ingat gitu. Kemudian kalian ulangi juga kata sandi yang sama dengan yang di atas gitu. Oke. Setelah itu kalian checklist. Saya menyetujui. Kemudian klik buat akun. Jebret. Oke. Cek email kamu. Kita klik kembali login. Nah. Jadi kita cek dulu email kita. Makanya kalian buka email kalian gitu ya. Kalian buka di kotak masuk. Kalau belum masuk, kalian refresh saja lagi. Oke. Masuk nih ya. Kartu prakerja. Kita klik. Kemudian verifikasi. Jebret. Oke, email terverifikasi. Kita klik lihat dashboard. Oke, nah nanti dia bakal masuk ke halaman login ya. Jadi kalian masukkan email kalian. Kemudian sandi yang kalian masukkan juga tadi. Oke, kemudian klik masuk. Nah, di sini dia bakal minta nomor KTP dan nomor kartu keluarga kalian. Makanya aku sarankan kalian harus menyiapkan nomor ataupun kartu keluarga kalian, karena untuk nanti diisi nomor kartu keluarganya. Jelas ya? Oke boy, ini aku isi dulu. Oke ya, jadi setelah nomor KTP-nya udah kalian isi, kemudian nomor kartu keluarga juga diisi, kemudian tanggal lahir, nah baru nanti kalian klik lanjutkan. Nah untuk nomor KTP sendiri, ini ya di KTP kalian itulah yang 16 digit gitu ya. Kemudian nomor kartu keluarga, aku lupa 16 apa 18, pokoknya yang kartu keluarga ini yang di kartu keluarga yang paling atas ya, yang angkanya besar gitu ya. Oke. Kemudian tanggal lahir kalian sesuaikan dengan KTP kalian. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, di sini kita bakal diperintah atau disuruh untuk melengkapi data diri kita. Nah, data diri ini dari jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, alamat, kemudian pekerjaan gitu. Jadi di sini aku isi dulu ya. Karena kan mungkin ada yang di kakaknya masih misalnya masih belum sekolah gitu atau belum diganti. Nah, itu bisa juga kalian sesuaikan dengan tamatan kalian gitu. Ya. Kalau misalnya kakaknya belum diganti. Jadi kalian sesuaikan. Misalnya di kakaknya masih belum sekolah atau masih SD, tapi kalian sudah kuliah, nah, kalian sesuaikan aja dengan yang realnya gitu. Jelas ya? Oke. Status perkawinan, kalau misalnya kalian jomblo ya kalian klik aja belum kawin. Kemudian jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan ini misalnya kalian kepala rumah tangga. Nah, berarti kalian hitung istri beserta anak kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian anak, ya udah berarti jawabannya kosong gitu karena kan nggak ada tanggungan. Kemudian status pekerjaan. Nah, status pekerjaan ini kalau misalnya kalian tidak bekerja, ini jauh lebih besar lagi peluang kalian untuk lolos kartu prakerja. Ya, kalau misalnya status pekerjaan ini kalian buat tidak bekerja, gitu ya. Kemudian topik pelatihan ini bebas mau kalian pilih yang apa, yang kalian minat gitu, ya. Nah, jadi untuk topik pelatihan ini bebas mau pilih apapun yang kalian suka. Gitu. Oke, kemudian alamat. Nah, untuk alamat sendiri ini kalian sesuaikan dengan alamat di KTP kalian gitu. Kalau di sini kalian bisa mengisinya dari dusun. Nah, sama desa. Oke ya, jadi untuk alamat ini bisa kalian isi dari dusun sampai juga lengkap boleh. Tapi di sini aku sarankan dusun dengan desanya aja atau desa aja juga bisa gitu. Ya. Oke, kemudian provinsi. Oke, kemudian kecamatan. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, ya, ini kan alamat sesuai KTP. Nah, ini kalian samakan dengan KTP kalian. Tapi misalnya kalian di KTP dengan alamat tinggal kalian sekarang beda, misalnya kalian merantau atau kalian lagi hijrah gitu ya, atau intinya beda dengan alamat KTP kalian. Nah, kalian harus isi dengan alamat kalian tinggal sekarang. Tapi kalau misalnya kalian tinggal sesuai dengan alamat KTP kalian gitu, alias kalian nggak kemana-mana, yaudah kalian checklist bagian ini.
Nah, gunakan alamat KTP sebagai alamat tinggal saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian beda antara KTP dengan tempat tinggal sekarang, gunakan opsi alamat tinggal saat ini. Jelas ya? Karena kan ini dia tinggalnya sama dengan alamat KTP, jadi kita klik ini. Oke, jelas ya? Kemudian kita pilih foto KTP. Nah, untuk KTP sendiri ini ukurannya jangan lebih dari 2 MB. Jelas ya? Jangan lebih 2 MB. Kalau di atas 2 MB dia nggak bisa. Oke, kita upload. Oke, kalau sudah ada nama filenya, kemudian ada checklist, itu artinya sudah berhasil. Oke, kemudian kita checklist, saya bersedia. Kita klik lanjutkan. Nah, barulah di sini kita masukkan nomor HP kita. Ini nomor HP usahakan yang selalu aktif dan nggak ganti-ganti, gitu ya. Karena apa? Nomor HP ini berguna untuk menerima notifikasi kalian lolos atau tidak lolos. Maka usahakan gunakan nomor HP kalian yang selalu aktif, gitu ya. Oke, jadi setelah kalian masukkan nomor HP, dan langsung aja ketik angka 8, nanti otomatis nolnya itu udah diisi dengan plus 62 gitu ya. Jadi nggak usah pakai nol lagi. Kemudian kalian klik kirim. Nanti bakal masuk kode verifikasi ke nomor HP yang kalian daftarkan. Jadi kalian cek. Oke, setelah kalian masukkan kode verifikasi, kalian klik verifikasi. Oke, jadi setelah kalian sudah mengisi nomor kode verifikasi tadi yang masuk ke nomor HP kalian, nanti kalian bakal masuk ke pernyataan pendaftar. Nah, di sini kalian bisa mengisi sesuai kondisi kalian gitu. Tapi di sini biasanya aku bakal buat seperti ini misalnya. Nih, apakah kamu direksi, komisaris dan dewan pengawas pada BUMD? Tidak. Karena kalau kalian jawab ya, biasa kemungkinannya bakal kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian jawab tidak, kemungkinan kalian untuk lulus lebih besar. Kemudian ini, apakah ini sangat menganggur? Kalau kalian klik ya, lebih besar lagi peluang kalian untuk lolos, walaupun tidak menjamin 100%. Tapi kalau misalnya kalian menjawab tidak, ya alias kalian bekerja, nah itu biasanya lebih kecil lagi kemungkinan kalian untuk lolos gitu ya. Oke, jadi sini aku klik ya. Kemudian ini juga. Kemudian ya, kemudian klik selesai. Oke, setelah itu kalian bakal lanjut ke tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, di sini kalian bakal menjawab soal gitu ya. Soalnya kalau aku bilang ya ada yang sulit, ada juga yang gampang. Kalian bisa menggunakan bantuan Google gitu. Oke, mulai tes sekarang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian nanti bisa lihat ataupun kalian bisa sesuaikan gitu. Atau kalian bisa juga menggunakan bantuan kawan-kawan kalian jika ada yang tidak tahu gitu. Ya, contohnya seperti ini. Usahakan untuk jawabnya ini ya, jangan asal-asal gitu. Usahakan banyak yang benar gitu. Nah, kalau untuk ini kan pertanyaan yang setuju atau tidak setuju, kalian bisa sesuaikan dengan diri kalian sendiri gitu ya. Tidak harus sama dengan jawaban yang aku sini. Nah, untuk soal dia campuran ya, ada yang menggunakan hitung-hitungan, kemudian juga ada yang seperti ini kan sama tes seperti tes CPNS gitu ya. Jadi ya usahakan jawabnya benar-benar gitu, jangan asal-asal aja gitu ya.
Oke, jadi setelah kalian menjawab 27 pertanyaan, kalian bisa langsung aja klik selesai walaupun waktunya masih ada gitu ya. Asalkan udah 100% dan kalian udah yakin dengan jawaban kalian, langsung aja klik selesai. Kemudian klik ya sudah. Oke, kemudian klik cek dashboard. Nah, nanti bakal landing ke ini ya, tampilan untuk klik gabung. Nah, jadi di sini kalau udah klik gabung, langsung aja kalian klik gabung. Oke, kemudian klik ya gabung. Nah, nanti kalian bakal ada mengisi persetujuan prakerja. Nah, di sini kalian kalau menggunakan HP biasanya scroll ke bawah tuh mentok ya, nggak muncul. Contohnya seperti ini. Nah, dia nggak bakal bisa sampai ini. Nah, caranya ini kalian bisa memiringkan HP kalian atau rotasinya dimatikan. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, kalau udah barulah kalian klik saya menyetujui. Kalian klik. Oke. Sedang dievaluasi. Nah, kalau sedang dievaluasi ini artinya pendaftaran kalian sudah selesai dan kalian tinggal menunggu pengumuman kelulusan dia. Gitu ya. Jadi, ini udah beres. Kalian tinggal berdoa semoga kalian lulus. Gitu ya. Oke, jadi itulah tadi cara mendaftar kartu prakerja bagi kawan-kawan yang sama sekali belum pernah buat akun gitu. Sedangkan kawan-kawan yang udah pernah buat akun tapi belum lolos, kalian tinggal login aja ke akun kalian seperti ini. Nah, kalian hanya tinggal klik gabung doang. Sama seperti yang tadi, kalian klik ya gabung. Nah, kemudian kalian harus klik persetujuan prakerja juga gitu ya. Dah, sedang evaluasi, dah beres. Jadi kalian tinggal nunggu pengumuman aja. Nah, untuk pengumumannya sendiri biasanya itu paling cepat 3 hari setelah penutupan atau 5 hari. Kalian nggak tentu juga. Pokoknya kalian sering-sering aja cek akun prakerja kalian, ya. Kemudian nanti juga bakal ada notifikasi dari SMS yang dari prakerja bahwa kalian lulus gitu. Oke ya. Jadi kurang lebih itulah tutorial yang bisa aku share hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan tentunya jika kawan-kawan nanti udah lolos, aku juga bakal buat ya video pelatihannya. Atau kalian juga bisa cek-cek dulu apa-apa aja yang harus kalian kerjakan. Dan di sini juga jika kalian gagal, kalian bisa tonton video aku ini cara agar bisa lolos kartu prakerja gitu. Dan jika kalian lolos, kalian sudah bisa ini ya cara membeli pelatihannya. Di sini udah aku kasih juga videonya. Jadi kalian bisa cek video aku di YouTube aku ini. Jadi sangat-sangat berguna bagi kawan-kawan sekalian. Oke ya. Oke, jadi sekian aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.